Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti SKB dengan lancar sehingga bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah dikenal dengan kota A. Yafdalu, B. Mahdaniyah, C. Mahdan, D. Yastrib, dan E. Tetap Madinah. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang D ya, Yastrib. Dan setelah kedatangan Nabi dikenal dengan nama Madinah ya, atau Madinatul Munawwaroh yang berarti kota penuh cahaya terang ya. Ada juga yang menyebutkan kota tersebut adalah kota Madinatul Nabi ya, yang berarti kota Nabi. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, suku Aus dan Khazraj menerima keislaman dari Rasulullah SAW. Dan kedua suku tersebut menjadi cikal bakal A. Kaum Ansor, B. Kaum Muhajirin, C. Kaum Bani Quraisy, D. Kaum Bani Quraidah, dan E. Kaum Bani Nadir. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, kaum Ansor. Di mana yang asalnya kedua suku ini saling bertikai ya. Dan pada waktu itu suku Aus bersekutu dengan Bani Quraidah dan suku Khazraj ini bersekutu dengan Bani Nadir. Nah, kedua suku tersebut pergi ke Mekah ingin membuat perjanjian dengan suku Quraisy ya. Namun pada saat itu suku Quraisy tidak memperhatikannya. Nah, pada waktu-waktu itulah kedua suku tersebut membangun hubungan dengan Rasulullah ya. Dan singkat cerita Rasulullah pun berhasil mendamaikan kedua suku tersebut. Walaupun ada sebagian orang-orang suku tersebut yang tidak menerimanya ya. Dan kemudian orang-orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah itu disebut dengan kaum munafik ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, di Madinah terdapat 5 kelompok suku yang saling berperang. Berikut ini yang bukan merupakan suku yang tinggal di Madinah adalah A. Bani Nadir, B. Bani Quraisy, C. Bani Kainuka, D. Bani Quraidah, dan E. Suku Aus dan Khazraj. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang B ya, suku Quraisy. Nah, di mana di antara kelima suku tersebut itu 3 di antaranya adalah suku-suku Yahudi ya, yakni Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Kunaika ya. Dan 2 lagi itu suku Arab, yakni suku Aus dan suku Khazraj, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan kaum Ansor. Selanjutnya di soal nomor 4. Rasulullah SAW hijrah dan berdakwah di Madinah. Cara dakwah Rasulullah SAW terdiri dari A. 5 strategi dakwah Rasulullah, B. 3 strategi dakwah Rasulullah, C. 1 strategi dakwah Rasulullah, D. 7 strategi dakwah Rasulullah, dan E. 9 strategi dakwah Rasulullah. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya, 5 strategi dakwah Rasulullah. Nah, adapun kelima strategi tersebut adalah yang pertama mendirikan masjid, yang kedua itu mempersaudarakan ya atau mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga itu menciptakan perdamaian antar suku di Madinah. Yang keempat memprakarsai perjanjian piagam Madinah, dan yang kelima menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama ya. Selanjutnya di soal nomor 5. Rasulullah menyusun dan memproklamirkan piagam Madinah yang bertujuan untuk A. Menjamin keamanan Rasulullah SAW, B. Menjamin keamanan umat muslim, C. Membebaskan kaum muslim, D. Mendamaikan seluruh kaum muslim maupun non-muslim, dan E. Membuat keuntungan bagi kaum muslim. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang D ya, mendamaikan seluruh kaum muslim maupun non-muslim ya. Nah, bertujuan untuk
mempersatukan seluruh kaum ya atau suku yang berada di Madinah ya, dan untuk keadilan serta kemakmuran semua pihak ya pada saat itu. Lanjut kita ke soal nomor 6 ya. Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah terdiri dari A. 47 pasal, B. 37 pasal, C. 27 pasal, D. 28 pasal, dan E. 24 pasal. Nah, jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya, 47 pasal ya. Walaupun sebenarnya di Piagam Madinah ini untuk keseluruhan ya terdiri dari 4 bagian dan terdiri dari 70 pasal keseluruhan ya, dan ditulis secara berulang-ulang. Nah, inti dari Piagam Madinah itu semuanya ada 47 pasal. Di antaranya 23 pasal itu tentang hubungan kaum Ansor dan Muhajirin, dan 24 pasal lainnya itu antar umat lainnya ya, termasuk Yahudi. Nah, adapun isi pasal-pasal tersebut ya, yang ke-47 pasal nanti saya cantumkan di akhir video ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Sahabat Nabi yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, dan E. Zaid bin Sabit. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Bakar ya, yang kala itu menemani Rasulullah ya. Dan sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib itu menggantikan Rasulullah tidur di ranjangnya ya, karena kedua sahabat Nabi tersebut itu yang terakhir berhijrah ke Madinah. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Di antara strategi dakwah Nabi di Madinah adalah dengan cara mempersaudarakan antar kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin yang bernama A. Harizah ibnu Zuhair, B. Mu'adz bin Jabal, C. Ibnu bin Malik, D. Abdurrahman bin Auf, dan E. Ali bin Abi Thalib. Jawaban untuk soal 8 ini adalah jawaban yang A ya, Harizah ibnu Zuhair. Nah, selain beliau juga banyak ya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, seperti Umar bin Khattab itu dengan Itban bin Malik, ada Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, ada juga Abu Ubaidah dengan Sa'ad bin Mu'adz ya. Terus Sa'id bin Zaid itu dengan Ubay bin Ka'ab, dan masih banyak yang lainnya ya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah A. Masjidil Haram, B. Masjid Kuba, C. Masjid Nabawi, D. Masjid Aqsa, dan E. Masjid Agung Darussalam. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang B ya, Masjid Kuba. Nah, di mana Masjid Kuba itu yang terletak kurang lebih 5 km sebelah tenggara kota Madinah ya. Dan masjid ini didasari atau dibangun atas dasar ketakwaan ya. Selanjutnya di soal nomor 10. Perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah A. Perang Badar, B. Perang Uhud, C. Perang Khandaq, D. Perang Hunain, dan E. Perang Tabuk. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang A ya, Perang Badar ya, di mana perang antara kaum muslim di Madinah dan kaum kafir Quraisy di Mekah itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Badar ya, sehingga perang tersebut dinamakan Perang Badar ya. Nah, selain itu ada juga ke-47 pasal Piagam Madinah yang saya cantumkan ya, berikut pasal-pasalnya itu sebagai bahan belajar teman-teman. Berikut ini ke-47 pasal isi dari Piagam Madinah ya. Yang pertama itu pasal 1. Ada sesungguhnya mereka satu umat lain dari komunitas manusia lain. Pasal 2. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan atau kebiasaan bahu
membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3. Bani Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan, mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4. Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5. Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6. Banu Jusyam sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7. Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8. Banu Amr bin Auf sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9. Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10. Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan atau kebiasaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Pasal 12. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Pasal 13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Pasal 15. Jaminan Allah 1. Jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Pasal 16. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzolimi dan ditentang olehnya. Pasal 17. Perdamaian mukminin adalah 1. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Pasal 19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20. Orang musyrik Yatsrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melewati orang beriman. Pasal 21. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya,
harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 22. Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal 23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal 24. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebiasaan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Pasal 26. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 27. Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 28. Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama dengan Yahudi Banu Auf. Pasal 29. Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 30. Kaum Yahudi Banu Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 31. Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 32. Kaum Yahudi Banu Jafnah dan Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 33. Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. Pasal 34. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka, Banu Sa'labah. Pasal 35. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka, Yahudi. Pasal 36. Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang, kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi, menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat atau membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Pasal 37. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Bagi mereka, Yahudi dan muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberikan saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat, seseorang dapat menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 39. Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram dan suci bagi warga piagam ini. Pasal 40. Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 41. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Pasal 42. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 43. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi Quraisy, Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 44. Mereka, pendukung piagam, bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib. Pasal 45. Apabila mereka, pendukung piagam, diajak berdamai dengan mereka pihak lawan,
memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu. Kecuali terhadap orang yang menyerang agama, setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya. Pasal 46. Kaum Yahudi, Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain, pendukung piagam ini. Dan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya, kebaikan, kesetiaan itu berada dari kejahatan, pengkhianatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Pasal 47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu saja pembahasan soal di video kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan dengan teman-teman, mohon dicantumkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.